nggak nyalamin pengantinnya? Nanti saja. Ayo, Henny antar. Enggak usah deh, kamu aja deh. Pengantin udah mau pulang tuh. Resepsi udah mau selesai berarti. Semoga tetap rukun ya. Iya, terima kasih. Iya. Dah. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, sampai ketemu lagi ya. Dah. 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 Masuk. Hati-hati, jangan ngebut dong, Pak. Tenang saja deh sayang. Gak apa-apa kok. 5 menit juga nyampe. Cium dulu dong. Nggak mau. Cium dong. Nggak mau. Ayo, sudah. Sudah, ayo. Apa benar rambut ini rambut kalian? Benar, Nyai. Apa kalian masih ingat waktu kepala kalian digunduli? Masih, Nyai. Seperti yang sudah-sudah, sesuai dengan adat Trah Banyu Kusuman, kita akan melaksanakan pengundulan kepala janda yang suaminya sudah meninggal. Baik, Nyai. Ubur rampenya sudah siap? Sudah, Nyai. Bagus. Nggak mau. Saya nggak mau digunduli. Saya nggak mau digunduli, Nyi. Gundul karena menjadi janda itu sudah menjadi tradisi turun-temurun Trah Banyu Kusuman, Ayu. Kamu tidak bisa menolaknya. Tapi saya janda bukan kemauan saya. Ini karena kecelakaan. Apapun alasannya, rambut kamu harus tetap digunduli. Saya masih muda, Nyi. Hei, Bayu Panggi. Zaman sudah berubah. Sekarang jawab pertanyaan saya. Gunung apa yang akan meletus kalau Ayu tidak digunduli? Sindu Kusumo. Ketika Ibu Sindu Kusumo digunduli rambutnya, kenapa Sindu tidak menolaknya? Kenapa?
Dengar Panggi. Kalau itu sih masalah lain. Ketika itu ibu sudah berusia lanjut. Saya kira sudah saatnya tradisi itu dihilangkan. Cukup. Tradisi tetap tradisi. Adat istiadat juga tetap adat istiadat. Jadi jangan pernah coba melanggar adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadi turun-temurun di keluarga kita. Ayu, kemari atau Eyang yang seret? Nggak mau. Non, sudah Non. Ayo ikutin kata Eyang. Nggak mau. Non, Non. Ayu, Ayu nggak mau diganduli. Sudah Lana. Ayu nggak mau. Panggi, laksanakan tugasmu. Ayo semuanya. Ayu nggak mau. Ayu nggak mau. Ayu nggak mau diganduli. Sabar. Keterlaluan. Tradisi apa yang mereka anut itu? Mana ada tradisi seperti itu? Ayu. Sudah, Ma. Pegang rambutnya. Sudah. Apa yang kalian lakukan, ha? Kenapa ibu tega memotong rambutnya yang begitu indah? Kenapa? Rambut dari istri yang suaminya meninggal karena kecelakaan akan menjadi malapetaka buat orang di dekatnya. Maaf. Bagaimanapun juga, Ayu adalah istri Bram, adik saya. Berarti dia adalah menantu dari keluarga kami. Saya sebagai kakaknya berhak mengajak dia tinggal di rumah saya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Permisi. Sudah, Ma. Biarkan. Ayu, jangan pergi. Rumahmu di sini, Ayu. Ayu. Hei! Beraninya kamu menentang adat. Jangan salahkan kalau sampai malapetaka terjadi di keluargamu. Nah, sekarang kita udah sampai. Ayo kita turun. Silakan. Mbak, ini rumah Mbak ya? Iya, ayo masuk.
Ayo. Iya, Mbak. Ayo makan dulu. Atau bisa Sofi yang bawa ke sini? Tunggu sebentar ya. Mbak. Nggak usah, ya udah. Ayo makan di bawah aja. Jadikanlah bunga ini sebagai tanda untuk pembatas, supaya kamu tahu sampai halaman mana yang sudah kamu baca. Pembatas? Iya, pembatas. Jadi kamu sisipin aja ya. Tapi kalau bunga ini mengering, bagaimana? Meskipun bunga itu kering, tapi tetap aja, namanya tetap kantil. Kantil? Iya, kantil, ya kantil. Kantil itu artinya nyantol. Aku kecantol sama kamu. Aku mencintai kamu, Ayu. Apa? Aku mencintaimu selama-lamanya. Aku juga cinta sama kamu. Ternyata aku tidak bisa melupakanmu, Ayu. Tapi aku juga sadar siapa diriku. Aku cuma anak pegawai eyangmu. Kalau pada akhirnya eyangmu Bapak Sindu Kusumo menjodohkanmu dengan Bramono, aku bisa mengerti. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, dengan disaksikan oleh para sepuh dan semua yang hadir di sini, aku nyatakan Ayu dan Bramono dinyatakan sebagai calon suami istri. Ayo, tepuk tangan untuk keduanya. Selamat ya. Aku tidak memiliki hak apa-apa atas dirimu, Ayu. Aku tidak berdaya, walaupun aku sangat mencintaimu. Ya, inilah yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Aku bagai pungguk, sedang kau rembulan, terbangku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Oh, ternyata aku salah sangka. Kukira cinta tak memandang harta.
karena cinta. Biarlah merana, asal kau bahagia. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku bagai pungguk, sedang kau rembulan. Terbangku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Cintaku bertepuk oh sebelah tangan. Ayo kejar, Tante. Ayo kejar. Awas ya. Ayo kejar. Aduh, ayo kejar. Ayo kejar, Tante. Ayo kejar. Iya. Iya. Aduh. Tante hebat kan bisa nangkep Dimas? Iya. Iya kan? Dimas. Mbak, Mbak manggil Ayu? Iya. Ayu, Mbak harus pergi ke resepsi pernikahan teman Mbak. Ya udah Mbak pergi aja. Biar nanti Dimas Ayu yang jagain. Bener nih nggak apa-apa. Iya Mbak. Dimas, jangan nakal ya. Ya. Mbak berangkat dulu ya. Iya. Ayu, Ya. jangan bilang sama Mas Bambang kalau aku pergi dulu, karena aku nggak mungkin nemu dia. Oh ya udah ntar Ayu bilangnya. Ya udah, kamu hati-hati di rumah ya. Dimas, kok belum tidur? Lagi mainan apa? Mobil-mobilan. Sayang, Mama, Mama. Maaf, saya kira kamu Dewi. Tadi Mbak Dewi pergi ke pesta pernikahan temennya Mas. Katanya dia nggak bisa nunggu Mas Bambang. Iya, saya lupa. Saya permisi Mas. Iya, silakan.
Mas Bambang, ada apa? Mau makan ya? Biar saya hangati dulu makanannya. Hangatnya makanan tidak menarik untukku, Ayu. Tapi hangatnya tubuhmu, itu yang aku mau. Maksud Mas Bambang? Kamu sangat cantik, Ayu. Rambutmu indah sekali. Ya. Dimas! Dimas! Tante? Dimas! Tante? Jangan, Mas! Dimas? Mama! Dimas, kamu kenapa? Kenapa kamu nangis, sayang? Kemana Tante Ayu? Nggak tahu. Papa sudah pulang? Tahu. Papa kemana? Nggak tahu. Sayang, sekarang kamu tidur lagi ya. Mama mau cari Tante Ayu dulu. Iya. Mbak, Ayu mau pulang aja. Mas Bambang. Mas Bambang. Ayu. Kenapa semua terjadi sama kamu, Ayu? Aku gak bisa berbuat apa-apa. Kalau Mas Bambang yang melakukannya. Ayu, aku ini memang benar istrinya. Ibu dari anaknya. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa, Ayu. Aku gak mungkin bisa protes. Aku gak mungkin bisa melawannya. Rasanya aku ingin sekali menolong kamu, Ayu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menolong kamu? Kalau aku sendiri saja tidak bisa menolong diri aku sendiri. Ayu pulang aja, Mbak. Ayu gak mau nyakitin hati Mbak. Pergilah, Ayu. Pergilah. Aku gak mungkin membelamu. Aku gak mungkin melindungimu. Pergilah. Pulanglah ke rumah orang tuamu, Ayu. Ayu pulang, Mbak. Maafkan aku, Ayu. Maafkan aku. Sial. Mau kemana dia?
Dikasih anak tidak mau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Lepaskan perempuan itu! Lepaskan perempuan itu! Dasar beguna tengik! Tidak kasihan perempuan itu! Mau sama lawan ya? Heh? Hei! Hajar dia! Kurang ajar lo ya! Hei! Cepat serang dia!
Ayo. Hei! Ayo ikut. Jangan takut. Saya tidak seperti mereka. Ayo turun, kita sudah sampai. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati. Mbak! Mbak! Bantuin, Mbak! 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 Ada apa? Kakinya terkilir, Mbak. Wah, ini ada urat yang kejepit. Harus segera dibetulkan. Tahan dulu ya. Aduh, sakit. Gak apa-apa. Tahan ya. Mbah. Mbah. Gimana? Sudah baikan? Iya, udah baikan kok, Mbah. Saya mau pulang. Mau pulang? Kendar? Kendar? Ada apa, Mbak? Antar dia pulang. Oh, ayo, Non. Ayo. Ya. Mbah. Makasih ya, Mbah. Cepat, cepat pulang sana. Cepat. Cepat pulang sana. Hati-hati di jalan ya. Iya. Cepat pulang sana. Makasih, Mbah. Ya, ya, ya. Ayo. Halo, selamat pagi. Pagi, Tante. Ah, Dewi. Tumben pagi-pagi sudah telepon. Ayunya sudah bangun. Bangun? Bukannya Ayu ada di sana, Dewi? Tapi Ayu sudah tidak di sini lagi, Tante. Tidak di sana lagi gimana, Dewi? Semalam Ayu pulang. Semalam Ayu pulang? Tidak, Dewi. Ayu tidak ada di sini. Ada apa, Ma? Ayu pulang? Iya, Mas. Katanya Ayu pulang. Halo, Dewi? Tidak ada. Ayu tidak di sini. Tidak, Dewi. Ayu tidak pulang, Nak. Ayu pamit baik-baik untuk pulang, Tante. Jadi
Kalau sampai pagi ini Ayu belum pulang, saya juga tidak tahu, Tante. Sini. Halo, Tante Santi. Bambang? Ya. Mohon dicatat, kami bermaksud baik. Kami ingin melindungi Ayu. Tapi kalau kenyataannya Ayu pergi... Jadi, mohon maaf. Jangan salahkan kami. Mas, halo Dewi. Kenapa, Ma? Kenapa? Kenapa Mas tutup teleponnya? Saya masih mau bicara. Sudah cukup. Jangan dipermasalahkan lagi. Sekarang, siapkan sarapanku. Tuh. Man? Ya, Ndoro. Ayu. Ayu, kenapa sayang? Ayu nggak mau kembali ke sana lagi, Bu. Ayu nggak mau. Ceritakan pada ibu. Ceritakan apa yang terjadi, Nak. Enggak, Ayu nggak bisa cerita di sini, Bu. Ayu nggak mau. Nah, malapetaka kan yang kamu dapat? Bu, mohon, biarkan Ayu tenang dulu. Iya, Bu. Lihatlah gimana keadaannya. Anakmu harus dibuka matanya. Dia harus sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Menentang adat itu salah. Apalagi main ikut dengan kakak iparnya Dewi, itu juga salah. Yam! Sayang! Iya, Ndoro. Ambilkan 3 setel pakaian putih momonganmu dan bawa dia ke pavilion. Bu? Iya, Ndoro. Pavilion, Bu? Iya. Berarti dia akan diasingkan? Tidak ada salahnya mengasingkan penentang adat seperti dia. Ya? Ayo cepat kerjakan perintahku. Iya, Ndoro. Iya. Kamu juga sana. Ayo. Kita masuk. Bu, semalam pas Mbak Dewi nggak ada. Mas Bambang, Bu. Sudah, Ayu, cukup. Ibu sudah tahu. Sudah, Nak, sudah. Siapa? Saya, Bu. Ada apa, Yam? Non Ayu dibawa ke pavilion, Bu. Ayu. Nggak apa-apa, Nak. Jalani saja. Ayu. Ayu, sayang. Ayo. Kasihan sekali kamu, cucuku. Sampai kapan bisa aku hentikan? Ayo, Nak. Kesana, Nak. Mari. Non, Bibi pamit dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil saja Bibi. Iya, Bi. Iya. Ayo, Man. Iya, mari Non. Iya. Alangkah kejam dunia
sebagai pengobat hati yang hancur ini. Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Kejamnya dunia. Masih adakah cerah bagi diriku? Masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Kejamnya dunia. Beberapa hari ini perasaanku... ini mengenai Ayu. Nggak salah alamat kan kalau aku nanya ke kamu? Nggak salah, Mas. Tapi kesalahan Mas Herman, kenapa baru sekarang datang? Dan kenapa setelah resepsi perkawinan itu, Mas langsung pergi? Tidak ada kontak sama sekali dengan Henny. Oh ya, bagaimana Ayu dengan Bramononya? Mereka bahagia kan? Jadi Mas Herman benar-benar belum tahu apa yang terjadi dengan Mbak Ayu. Ayu kenapa, Hen? Bahagia kan dia bersama Bramono? Musibah menimpa suaminya, Mas. Kecelakaan? Maksudmu Bramono meninggal? Ya. Iya, Mas. Dan aku jadi setelah hari resepsi perkawinan. Kasihan Mbak Ayu, Mas. Lalu, di mana Ayu sekarang? Di pavilion, Mas. Kata Bisayem dikucilkan. Dikucilkan? Dikucilkan bagaimana sih? Keluarga Sindukusumo kan penganut tradisi aneh. Karena tradisi aneh itulah Mbak Ayu dikucilkan. Pavilion. Ya, pavilion. Aku tahu di mana pavilion itu berada. Aku harus segera menemui Ayu. Permisi. Mas.
Ayu, sudahlah. Jangan menangis. Herman, kamu lihat sendiri kan semuanya telah dirampas dariku. Sudah. Jangan bicara seperti itu, ya. Semuanya pasti akan kembali baik. Percayalah. Baiklah. Bagaimana kuliahmu? Kamu tidak belajar setengah hati? Iya, aku mencoba untuk konsentrasi. Tapi, ya. Kita ke pavilion saja. Lebih enak bicara di sana. Ayo. Ayo. Herman? Siapa, Pak? Itu Bu. Herman. Herman anak mandor Ketut itu? Iya. Siapa lagi kalau bukan dia? Pak, tolong mintakan teh manis dan seporsi makan untuk Mas Herman ya. Baik, Nan. Ayo. Apa dia tidak tahu kalau pavilion itu tempat pengucilannya Ayu? Ya, tentu saja tahulah, Bu. Apa tidak boleh kalau teman lama berkunjung kepada teman baiknya? Aku harus bicara pada mereka. Ibu. Iya. Man? Iya. Untuk siapa? Ini, Bu, untuk ke pavilion. Pavilion? Bu, ada tamu non Ayu, Mas Herman. Oh, biar saya yang bawa. Iya. Selamat sore, Herman. Ibu. Ayo duduk dulu, ayo. Jadi, seperti ini yang kau makan setiap hari, Ayu? Iya. Ayu, kamu bisa lemah. Dan kurang gairah kalau makan makanan seperti ini terus. Ayu mau bubur kacang hijau dengan susu? Enggak, Bu. Enggak. Hei, aku ingatkan pada kalian semua. Tujuan pengucilan itu baik. Baik untuk Ayu, juga baik untuk semuanya. Tapi, Ibu Sepuh, bubur ini... Ya, bubur itu bubur ketenangan. Tradisi Banyu Kusuman mengajarkan para janda untuk memakan bubur ketenangan itu. Supaya jiwanya tenang, tidak ngerangsang dan tidak punya pikiran kemana-mana. Iya, saya tahu Ibu Sepuh. Bubur ini bergizi dan juga bervitamin. Tapi sebenarnya... Cukup! Hentikan bicaramu. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma anak mandor kebun yang hidupnya dari keluarga besarku. Kamu itu cuma teman baik Ayu. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah ikut campur urusan keluargaku. Apalagi memberi pengaruh buruk pada Ayu cucuku. Herman? Ayu? Herman, Ayu! Kamu lihat. Memalukan. Sabar, Bu. Akhirnya kau juga membenci aku. Kau bikin aku nangis. Ayu. Ayu. Ibu. Sabar, nak. Sabar, Ayu. Sabar. Tradisi macam apa itu? Tradisi menyesatkan. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Ayu. Ya, aku atau tradisi itu yang benar. Ya. Ayu, Ada apa? kamu marah sama aku? Enggak. Kamu mau kan memaafkan aku? Ya. Ayu, maksud aku bukan begitu. Aku menolak makanan yang kamu kasih karena aku ingin mengajak kamu makan. Aduh. Ya, aku nggak mau. Yuk, kamu jangan tolak ajakanku. Kasihan sama ibuku dong. Dia sudah masak masakan kesukaan kamu, gurame asam manis. Herman, aku kan sudah bilang, aku cuma mau makan kalau masakan itu aku yang masak.
Ayu. Yuk. Iya, aku tahu. Tapi ibu sudah masakan kamu, Yu. Enggak, Her. Ayo, sebentar. Demi yang sudah terlanjur masak dan demi aku, Yu. Sekarang kita nikmati gurame asam manis buatan ibu, Yu. Yuk, ayo. Enggak. Aduh. Kamu sekarang udah mulai maksa ya? Enggak, aku bukannya maksa. Tapi aku yakin kamu pasti mau. Pasti mau. Ayo. Sekarang udah maksa ya. Cepat. Memang enak. Nah, gitu dong senyum. Kamu jadi manis kalau senyum dan langit pun ikut cerah. Tuh kan, manis kan? Ayo. Kamu kenapa, Ayu? Yuk. Ayu. Kamu kenapa nangis? Aku udah lama nggak ketawa. Dan sekarang aku bisa ketawa. Makanya aku nangis. Ya udah. Kalau gitu kita nangis sama-sama aja ya.
Itu janda muda yang ditinggal suaminya kecelakaan mobil itu kan? Kenapa kamu naksir? Ya enggak lah, kok nggak ada perawan kok naksir janda. Iya. Itu gosip terus. Lagian, udah ada yang ngawal tuh orangnya. Yang mana? Mana? Mas, ada janda. Mau kemana, Neng? Itu kan Non Ayu. Ternyata selama ini terungkap. Beraninya dia main api sama janda. Iya. Pak. Emang apa salahnya kalau saya jatuh cinta pada janda? Kan masih ada perawan. Lagian juga masih banyak perawan. Kenapa harus janda? Iya. Janda itu berhak dicintai. Emang apa salahnya kalau saya suka sama dia? Herman, udah dong malu. Kenapa, Ayu? Aku nggak boleh bicara seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu, Ayu. Aku mencintaimu. Aku sengaja teriak seperti ini agar semua orang tahu kalau aku benar-benar mencintaimu, Ayu. Tapi... Ayo. Mbak, ntar aja ya. Ntar aja. Dan Ayu, ada Ndoros Bu. Ya? Iya. Kalau kamu memberikan aku racun, baiklah, aku akan meminumnya. Tapi ingat, setelah itu, langkahkan kakimu dan pergilah. Aku tidak menahanmu. Eyang sudah kemakan omongan orang. Ayu tuh nggak ngelakuin apa-apa, Eyang. Dengar. Apapun yang akan aku katakan, sudah aku katakan. Selanjutnya, terserah kamu. Pergi kemana? Eyang! Romo! Ibu. Ayu. Coba katakan pada ibu. Bicara yang jujur, nak. Apa kamu mencintai Herman? Bu. Walaupun kamu tidak mau mengatakannya, ibu tahu. Ibu adalah ibu kandungmu. Ibu yang melahirkanmu, nak. Katakan pada ibu. Iya, Bu. Ayu. Ibu. Rangga Ayu. Kenapa Ayu tidak mengatakannya dari dulu, nak? Kenapa? Kenapa baru sekarang, Ayu? Rindunya hatiku ini, duhai kasihku. Rindunya hati ingin bertemu. Setelah lama kita berpisah, setelah lama kita berpisah.
kita berjumpa lagi. Takkan pernah ku lepas pelukanku. Andaikan kita berjumpa lagi, takkan pernah ku lepas pelukanku. Siang malam kita selalu berdua, merasakan surga dunia, rasakan nikmat surga dunia. Rindunya hatiku ini, duhai kasihku. Rindunya hati ingin bertemu. Setelah lama kita berpisah, setelah lama kita berpisah. Rindunya hatiku ini, duhai kasihku. Rindunya hati ingin bertemu. Setelah lama kita berpisah, setelah lama kita berpisah. Rindunya hatiku ini, duhai kasihku. Apa? Ayu main api dengan si Herman? Bukan, Den. Maksud saya... maksud saya... Apa maksud kamu? Bukan main api, Den. Tapi Den Ayu kembali ceria setelah bertemu dengan Mas Herman. Herman anak mandor Gatot itu? Iya, Den. Iya. Sandi! San! Sandi! Aduh, maksud saya kan baik. Tapi kenapa jadi begini? Ayo, Ma. Kamu gak apa-apa kan? Ayo buka dulu. Aku tetap mencintai. Herman, sudah. Romo, Herman dan Ayu saling mencintai. Tolong restui mereka, Romo. Apa? Merestui mereka? Memangnya siapa itu Herman? Siapa? Kenapa aku harus merestui mereka? Romo, siapapun Herman yang akan memberikan masa depan untuk Ayu. Benar, Romo. Benar apanya? Den Herman sudah menyatakan cintanya kepada Non Ayu di depan umum. Kurang ajar. Bawa Herman itu kemari. Ayo, bawa. Baik, Romo. Apalagi ini? Untuk apa lagi Herman dipanggil? Apa mereka kurang puas untuk menyiksa anak saya? Bilang ya sama tuan besarmu itu, Herman tidak akan datang. Sekarang kamu pergi. Herman, masuk. Bukan begitu, Bu. Ibu, bukan. Maksud saya... Sekarang kamu pergi. Enggak apa-apa, Bu. Saya akan datang, Bu. Mau kemana kamu? Bu, saya laki-laki, Bu. Saya akan datang sebagaimana layaknya laki-laki. Ayo, Bu. Herman! Jadi, kamu benar-benar mencintai Ayu dan ingin menikahinya? Iya, Pak. Kamu tahu, di dalam keluarga kami, janda-janda tidak boleh menikah lagi. Saya tahu, Pak. Tapi saya tetap mencintai Ayu, Pak. Baik. Tapi tradisi itu tidak bisa dirubah. Jangan khawatir. Aku akan berjalan kepadamu. Bawa Ayu kabur. Tidak, Pak. Saya tidak akan membawa kabur Ayu. Tapi kalau Bapak merestui hubungan kami, saya ingin restu itu disaksikan oleh orang banyak, Pak. Saya tidak ingin sembunyi-sembunyi, Pak. Maaf, Pak. Saya permisi. Ajar. Anak mandor Gatot itu berhasil mempengaruhi Romo. Aku akan cari pembunuh bayaran. Ya. Ini bahaya, Bu. Ayu harus kasih tahu Herman. Ya sudah, sana kamu pergi. Ayo pergi, Bu. Ya, hati-hati ya. Herman! Herman!
Tante, saya cuma mau ngasih tahu. Saya mau ngasih tahu kalau Herman dalam bahaya, Tante. Sekarang Tante nggak boleh kamu. Dasar. Pergi. Enggak, Tante. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ada orang yang mau bunuh Herman. Herman dalam bahaya, Tante. Kalau sampai Herman terbunuh, kamu yang harus bertanggung jawab. Ngerti? Sekarang pergi. Pergi yang jauh. Ayo. Ayo. Udah, kamu nggak usah ngurusin perempuan itu. Ayo. Kamu masuk ke dalam, cepet. Herman. Ada apa, Ayu? Papa sama Om Sandi nyuruh orang bunuh kamu. Cepat pergi dari sini. Tidak, Cepat Ayu. pergi. Tidak. Ayo, Herman. Demi cintaku padamu, Cepat Ayu. pergi. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, Yu. Ayo, Herman, pergi dari sini. Herman, pergi. Tidak. Aku akan hadapi mereka, Yu. Herman, cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Pergi, Pak. Mau apa kalian? Herman! Apa-apaan kalian? Herman, hati-hati. Diam lu. Kalian mau mana dia? Herman! Lepasin, nggak mau. Lepasin. Kenapa kalian diam saja? Ayo habisi dia! Kamu nggak apa-apa? Romo! 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 Kamu pasti tidak akan menduga akan terjadi hal seperti ini, anakku.
Ayu. Maafkan Eyang Ayu. Kalau saja yang tegas dari awal, kamu tidak akan seperti ini. Ayu, maafkan Eyang Ayu. Ayu, tersenyumlah sekarang. Ayo, tersenyumlah. Herman, kamu menang dan aku kalah.